Shalom teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam video kali ini, pendidikan agama Kristen untuk kelas 12 SMA. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan kali ini. Kami akan kembali belajar untuk pendidikan agama Kristen kelas 12 SMA. Sertai kami ya Tuhan dari awal hingga akhir video kali ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah tiba di bab yang ke-9 sampai yang ke-11. Kalau sebelum video ini kita belajar tentang bab 7 dan bab 8, kita akan merapel lagi babnya, yaitu bab 9, 10, dan 11 pada video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan dengan panjangnya video ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya, demi pelajaran juga ya. Saya berusaha untuk menyederhanakan video ini walaupun 3 bab, dan teman-teman sudah dibekali dengan buku paket, silakan baca sendiri. Kalau memang kurang jelas silakan komen di kolom komentar, ataupun nantinya ada pertemuan tatap muka ya bagi siswa saya di sekolah saya. Kalau di sekolah yang lain ya mohon maaf tidak bisa tatap muka gitu ya. Ya ini di siswa saya saja, di sekolah saya. Nah, kalau boleh saya sebut sekolah saya Genesis Medicare. Nah, ini saya sudah mempromosikan di video ini ya. Jadi sekolah saya di SMA Genesis Medicare. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan bagi nas Alkitab kita pada kesempatan kali ini dalam bab 9, 10, dan 11 adalah Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 48. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Demikian, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian bacaan Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Sebagai landasan di sini, bab 9 adalah multikultur dalam Alkitab. Bab 10 nilai-nilai dalam multikultur. Kembali lagi kita bahas tentang nilai teman-teman. Dan yang bab 11 memaknai kehidupan multikultur. Nah, ada beberapa hal yang ingin menjadi penekanan di sini. Kalau untuk multikultur, pengertiannya silakan teman-teman baca sendiri ya. Asal muasal juga, tujuan Allah juga, teman-teman baca sendiri saja di buku paket teman-teman sekalian. Nah, yang ingin saya tekankan di sini di bab yang ke-9 adalah kehidupan multikultur di dalam Alkitab. Nah, di sini ya. Kemajemukan masyarakat seperti ini terus berkembang dari masa ke masa. Semakin tinggi tingkat kemajemukannya, semakin kompleks perbedaan yang tercipta. Bangsa Israel mempunyai kehidupan yang berpusat pada Allah. Meskipun mereka seringkali memberontak dan meninggalkan Allah, seluruh kehidupan mereka ditentukan oleh hubungan bangsa itu dengan Allah. Ya, jadi artinya di sini kehidupan multikultur dalam Alkitab juga ada ya teman-teman. Di dalam kalangan bangsa Israel sendiri juga berbeda multikulturnya ya. Di situ ada orang Farisi, ada orang Zelot, ada orang Saduki, dan kelompok-kelompok yang lain gitu ya. Itu kan sama-sama orang Israel, tapi juga
kulturnya berbeda-beda. Di dalam zaman Alkitab juga sama seperti kita di Indonesia ya. Walaupun di sana mungkin ada yang mayoritas, ada yang minoritas juga sama ya. Jadi kulturnya beraneka ragam. Jadi di sini yang mau ditekankan adalah teman-teman, di dalam menghadapi keanekaragaman multikultur, kita juga harus menghargai pastinya ya, menghargai dan menghormati perbedaan dalam multikultur. Dan ada seperti peribahasa yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu artinya kita harus menghormati multikultur atau kultur yang ada di salah satu tempat yang kita tinggali. Kita berkunjung di suatu tempat, ada kultur di situ, kita juga harus mengikuti itu. Jadi jangan sampai kita menentang kultur yang kita tempat di mana kita kunjungi. Jangan seperti itu teman-teman ya. Jadi artinya, kebudayaan saya berbeda dengan kebudayaan di tempat ini. Saya nggak mau mengikuti kebudayaan di sini ya. Kalau kayak begitu ya teman-teman, berarti teman-teman sekalian tidak menghargai budaya yang ada di Indonesia. Sekalipun itu sama orang Indonesia, tapi kulturnya berbeda. Begitu juga dengan di zaman Alkitab tadi, sama orang Israel aja kulturnya juga berbeda-beda. Di sini jemaat di Korintus misalnya hidup berdampingan dengan agama lain yang menyembah berhala, serta kebudayaan yang bertentangan dengan kekudusan hidup dalam pengajaran para rasul. Itu 1 Korintus ya. Ini sebenarnya salah cetak nih ya teman-teman ya. Nggak ada 1 Korintus pasal 18 ya. Ini mungkin salah cetak dari sana ya. Kalau kita lihat 1 Korintus itu ya, 1 Korintus itu pasalnya cuma sampai pasal ke 16 ya. Tidak ada 1 Korintus 18 ya. Di sini ada salah cetak dari percetakan ya. Mungkin nanti dikoreksi ya, mungkin di edisi setelah ini. Mereka terus bertumbuh dalam iman dalam Kristus dan memiliki budaya hidup atau pola hidup kudus, berbeda dengan masyarakat sekitarnya. Jadi kemajemukan telah diciptakan dan berkembang sejak zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan hingga berlangsung sampai saat ini. Yang namanya kemajemukan itu tidak bisa dihindari lagi teman-teman. Nah, ini dalam bab 9 multikultur. Kita masuk ke dalam bab 10 nilai-nilai dalam multikultur. Di sini juga walaupun berbeda kultur, banyak budaya, ada juga nilai ya. Sekali lagi nilai di sini bukan skor tetapi values ya. Saya berkali-kali mengulangnya supaya teman-teman sekalian mencermati dan tahu ya, dan juga udah luar kepala. Yang namanya berbicara nilai-nilai itu bukan skor tetapi values. Di sini nilai yang pertama adalah religius. Nah, religius agamis gitu ya, atau bersifat keagamaan. Jadi nilai dalam multikultur juga religius. Religius itu berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Religius di sini maknanya luas teman-teman ya. Bisa dalam agama, bisa juga kepercayaan gitu ya. Jadi artinya kalau masyarakat adat itu kan ada kepercayaan suku atau agama suku misalnya. Kalau agama suku saya kurang sependapat ya, karena kalau itu harusnya kepercayaan suku gitu. Local religi gitu misalnya. Jadi bukan agama tapi kepercayaan gitu ya. Kepercayaan masyarakat setempat. Jadi bukan agama itu, ya kan? Kalau agama ya 6 agama yang diakui di Indonesia ini gitu ya. Dari Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu agama. Tapi kalau kepercayaan masyarakat lokal itu bukan agama, itu kepercayaan aja. Nah, tapi ini di sini namanya multikultur, yaitu sifatnya religius. Ya kita udah tahu lah religius itu ya. Jadi artinya setiap budaya pasti ada nilai religiusnya, pasti ada nilai magisnya atau nilai kepercayaannya, atau apa ya? Ada unsur yang disembah atau sesuatu hal yang disembah itu ada Tuhannya. Nah, itu dalam suatu budaya pasti ada yang disembah, yang diagungkan gitu. Lalu yang kedua di sini persatuan dalam kebinekaan. Nah, ini di sini teman-teman
menyangkut pada nilai-nilai demokrasi juga atau nilai-nilai Pancasila. Karena walaupun kita berbeda tapi tetap satu. Ya, ini kan logikanya juga kalau orang yang kurang paham melogikannya ini pasti akan bingung. Beda kok satu, gitu ya. Berbeda-beda tapi satu. Maksudnya bagaimana tuh, ya kan? Maksudnya adalah teman-teman, berbeda budaya, berbeda agama, dan juga sekalipun berbeda bahasa, tetapi merupakan suatu kesatuan. Satu kesatuan ini bukan, bahasa Inggrisnya bukan one, bukan, tetapi apa? Unity. Unity. Jadi universal, unity, unite, gitu ya. Jadi bukan one, bukan satu, tetapi satu, cuma satu doang, enggak. Kalau cuma satu doang, ya cuma agama Kristen aja misalnya, cuma satu. Tapi kalau unity itu kesatuan, jadi berbeda tetapi kesatuan. Nah, ini harus dipahami ya teman-teman ya. Walaupun berbeda, kayak gereja, ada berapa denominasi gereja di Indonesia? Menurut data PGI yang saya update sekarang tuh 89 denominasi gereja. Apakah itu bisa, apakah itu tidak bineka? Itu kan berbineka juga kan, dalam gereja sendiri udah berbineka. Tetapi kok kenapa bisa satu? Ya itu tadi, satunya itu bukan satu one, tapi satu kesatuan. Unity itu. Walaupun 89 denominasi gereja bisa bersatu. Itu baru PGI ya. Belum yang persekutuan gereja yang lain gitu. Sama di Indonesia juga, sekalipun berbeda bahasa, ada berapa bahasa di Indonesia ini? Bahasa daerah. Terus ada berapa suku bangsa? Ya kan? Ada berapa agama? Ya, ada 6 agama, ya kan? Bisa menjadi satu kesatuan. Inilah inti dari demokrasi Pancasila yang memang dalam tema utama dalam kelas 12 ini, pendidikan agama Kristen kelas 12. Hidup berdemokrasi ya, kalau misalnya dilihat judul buku, subjudul bukunya ini yang paling bawah tuh, hidup berdemokrasi. Jadi artinya demokrasi Pancasila itu intinya seperti itu. Jadi teman-teman sekalian yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persatuan dalam kebinekaan, seperti itu penjelasannya. Lalu yang ketiga atau yang selanjutnya adalah nasionalisme dan kebangsaan. Nah, ini juga menjadi salah satu tali pengerat juga, nasionalisme dan kebangsaan. Berbagai macam daerah, berbagai macam bahasa dan berbagai macam agama, tetapi dalam suatu nasionalisme yang disebut Indonesia, bangsa Indonesia. Jadi mau dia agamanya Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, tetap orang Indonesia namanya, walaupun berbeda agama. Walaupun dia orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, orang Kalimantan, orang Dayak, orang Papua, orang Ambon, orang Manado, orang Kupang, orang Flores, semuanya satu, nasionalismenya adalah Indonesia. Nah, ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita tekankan, yang harus kita sebarkan. Jadi artinya walaupun kita berbeda suku, bahasa, agama, tetapi kita satu, yaitu Indonesia. Jangan sampai kita terpecah-pecah hanya gara-gara masalah SARA, gitu ya, SARA. Ini nih yang bikin polemik ya. Di video sebelumnya saya juga udah bahas tentang ini di tema pelanggaran terhadap demokrasi di bab 4 dalam video sebelumnya di kelas 12. Itu misalnya kayak pilkada, kalau bukan orang asli jangan dipilih tuh, kalau pendatang jangan dipilih tuh. Nah, ya kan, itu kan udah sentimennya udah sentimen SARA tuh. Kalau bukan agama Kristen jangan dipilih tuh, kalau bukan agama yang lain jangan dipilih. Nah, itu merusak tatanan demokrasi teman-teman ya. Jadi yang namanya kita ini kita Indonesia. Kecuali kalau bukan orang Indonesia, itu beda lagi. Misalnya ada orang Jepang atau orang Korea atau orang Amerika datang, baru itu janganlah, bukan orang Indonesia ya, jangan dipilih jadi kepala daerah misalnya. Itu boleh dan wajar seperti itu. Tapi yang anehnya ada orang luar negeri masuk ke ini malah disanjung-sanjung. Nah, itu gimana itu teman-teman ya? Ada orang, apalagi kalau udah, ya mohon maaf ya, yang memang udah yang kayak apa, boy band atau apa gitu tuh, yang dari luar negeri, langsung
histeris gitu ya, harus teriak-teriak, apalagi yang cewek-cewek atau yang ini, aduh, itu menurut saya kurang bagus lah ya. Jadi artinya kok masa orang dari negara lain disanjung-sanjung, orang di kita sendiri, orang Indonesia sendiri malah dihujat, itu kan gimana ya? Ya cobalah teman-teman kalau misalnya mau ini ya silakan komentar di kolom komentar ya. Bagaimana tuh ya? Orang luar datang malah disanjung-sanjung, diangkat-angkat, tapi ini orang luar Indonesia ya, bukan orang Indonesia, tapi orang Indonesia sendiri malah disingkirkan gitu ya. Misalnya contohnya orang Papua datang ke Jakarta misalnya, wah orang Papua wah jangan begitu ya teman-teman ya. Itu tindakan-tindakan yang tidak bagus, itu yang menodai kehidupan berdemokrasi di Indonesia ya. Jadi artinya kita sebagai orang Kristen ya harus menjaga itu. Jangan sampai kehidupan multikultur kita dinodai dengan orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman sekalian tidak seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya di bab yang terakhir di sini memaknai kehidupan multikultur. Di sini ada beberapa hal ya teman-teman. Menerima perbedaan. Nah, kita juga harus menerima perbedaan tadi ya, disinggung lagi ya di sini ya. Memaknai kehidupan multikultur. Menerima perbedaan, lalu kita juga harus menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Kita juga harus saling menghormati dan juga menyebarkan damai sejahtera. Ya, itulah memaknai kehidupan multikultur. Jangan sampai ketika kita bergaul, berteman dengan orang-orang yang tidak seiman mungkin, yang berlainan suku, berlainan ras, kita malah berkonflik dengan mereka. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita harus menyebarkan kedamaian, menyebarkan sukacita, dan juga kita juga bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan mereka semua. Baik itu kita sebagai orang yang seiman maupun yang berlainan kepercayaan dengan kita. Semoga apa yang saya jelaskan dapat membantu teman-teman ya. Dan satu hal lagi di sini menyangkut pembacaan kita, yaitu dalam Matius 5 ayat 43 tadi sampai 48. Di situ Tuhan Yesus sendiri bilang ya, bahwa kalau ada yang bilang kasihlah samamu tetapi bencilah musuhmu, Tuhan Yesus bilang kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kami. Itulah kehidupan multikultur yang baik ya. Kalau misalnya ada orang, harus mengasihi aja yang sesama kita, yang lain dibenci. Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu jelas ya teman-teman ya. Dan juga pastinya kita juga harus memberi salam kepada orang lain yang tidak seiman dengan kita. Kalau kita memberikan salam kepada orang yang seiman aja, apa upah kita gitu ya? Apa faedahnya? Orang lain, orang yang tidak percaya Tuhan juga berbuat seperti itu. Kita yang percaya Tuhan, masa sama dengan yang orang tidak percaya Tuhan ya? Kita juga harus berbuat seperti tadi ya, menyapa orang gitu ya, apa istilahnya, memberikan selamat gitu. Apa nih? Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya kan? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Tegas di sini ya Tuhan Yesus bilangnya. Jadi artinya teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan bermultikultur di Indonesia ini, kita juga harus saling menghargai, saling memberi salam, saling memberi hormat, saling memberi penghargaan pada teman-teman kita yang berbeda. Jangan sampai kita memberikan salam hanya kepada orang yang seiman, tetapi tidak memberikan salam kepada orang yang tidak seiman. Sangat miris ya teman-temannya. Semoga tidak sampai seperti itu. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampailah kita pada akhir dari video kali ini. Seperti biasa saya akan memberikan pertanyaan bagi kita semua. Pertanyaan yang pertama adalah, setujukah kalian dengan keanekaragaman budaya di negara kita? Setujukah kalian atau setujukah teman-teman dengan keanekaragaman budaya di negara kita? Ini kan ada keanekaragaman nih, nggak mungkin ditolak. Nah, menurut teman-teman setuju atau tidak? Kalau setuju, alasannya apa? Kalau tidak setuju, alasannya kenapa tuh kok nggak setuju? Ya, jadi artinya ini keanekaragaman ini udah pemberian dari Tuhan. Menurut kita menilai kita setuju nggak? Kalau setuju,
Apa penjelasannya? Kalau tidak setuju nggak masalah ya, tidak, oh saya nggak setuju Pak karena begini, silakan kemukakan alasannya, jangan takut ya, istilahnya kita kan bebas berpendapat di sini. Lalu yang kedua, menurut kalian bagaimanakah menyelaraskan antara religiusitas dan nasionalisme dalam kehidupan kita? Ya, mudah-mudahan paham ya pertanyaannya. Menurut kalian bagaimana menyelaraskan, atau istilahnya menyelaraskan gimana sih? Menyamakan, atau bukan menyamakan ya, aslinya jalan beriring antara religiusitas dan nasionalisme dalam kehidupan kita. Sederhananya gini, apakah kita sebagai orang beragama juga bisa melaksanakan apa yang disebut nasionalisme itu? Apakah itu bertentangan apa enggak sih? Atau memang bisa selaras, jalan seiring? Itu pertanyaannya. Menurut kalian bisa enggak dilakukan beriringan gitu ya? Mudah-mudahan paham ya teman-teman ya untuk pertanyaan ini. Dua itu saja pertanyaannya sebagai penutup dalam kesempatan video kali ini. Sebelum menutup, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam video kali ini. Kami percaya apa yang kami pelajari, kami dapat juga boleh pahami dengan baik, serta kami mengerti tentang kepelbagaian kultur di negara Indonesia ini. Kami berdoa agar apa yang kami pahami, apa yang kami cermati dapat juga kami boleh terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan firman kami Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini dalam kelas 12 SMA bab 9, 10 dan 11 ya. Jadi 3 bab ya, 9, 10, 11. Ya udah saya ropel semua untuk semester ganjil. Jadi ini video terakhir dalam semester ganjil ini. Terima kasih atas kesempatan perhatiannya. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Saya Pendeta Felix Andaria. Shalom.